Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas online BPLK Primadata dengan materi pembelajaran desain grafis, di mana kita sudah mempelajari salah satu aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW X7. Hari ini kita masuk ke dalam modul ke-10, di mana modul ke-10 ini adalah modul terakhir dari CorelDRAW X7. Ya, nanti setelah ini kita akan coba mempelajari untuk aplikasi desain grafis yang kedua, yaitu Adobe Photoshop. Di modul pertama sampai modul 9 itu sudah kita pelajari semua tool ataupun teknik-teknik yang ada pada CorelDRAW X7 dan sudah bisa kalian manfaatkan dalam pembuatan karya desain. Contohnya kali ini pada modul ke-10 ini kita akan coba bahas dalam pembuatan flyer dan spanduk ya. Flyer dan spanduk ini kita bikin menggunakan tool ataupun teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita langsung aja ke dalam praktikumnya ke CorelDRAW X7. Di sini saya sudah mempunyai dua contoh ya, satu flyer dan satu spanduk. Kita akan coba bikin satu flyer ini dan satu spanduk ini menggunakan CorelDRAW X7 menggunakan fitur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Kita coba untuk bikin flyer terlebih dahulu. Di sini kita lihat flyer ini terbentuk dari sebuah persegi ya, dengan ukuran A4. Nah, di sini karena lembaran kerja kita sudah ukuran A4, kita bikin dulu gambar persegi dengan ukuran A4 dengan cara klik 2 kali saja. Maka objeknya akan terbentuk sesuai besaran lembaran kerja kita. Kemudian apa tugas kita? Yang pertama akan saya bikin adalah warnanya dulu. Saya pilih warnanya. Saya pilih warna sesuai dengan latihan tadi. Kemudian saya akan coba bikin BPLK Primadata ini saya ungroup ya. Saya cuma ambil logonya, saya klik kanan, kemudian teksnya saya bikin BPLK Primadata. BPLK Primadata. Oke. Sini Primadatanya di bawah. Kemudian yang ini saya pisahkan. Ctrl K, saya taruh BPLK Primadata, saya sejajarkan BPLK Primadata. Oke, ini teks atau jenis fontnya saya pilih Futura bold ya, super besar. Oke, saya gunakan fungsi elegan agar dia sama rata. Ini kita atur sedemikian rupa ya. Kalau seandainya mata sudah enak memandang tata letaknya, artinya ini sudah pas. Ini saya taruh di sini aja. Ini sesuai selera kalian. Bagaimana cara penempatan dari teks ataupun objek-objek yang ada pada CorelDRAW. Kalau kalian sudah rasa pas, artinya peletakannya sudah selesai. Oke, saya kira ini sudah. Kemudian saya kasih garis di bawahnya sesuai dengan contoh. Ini menggunakan freehand ya. Oke, saya kasih warna garisnya warna biru. Saya tebalkan garisnya. Oke, sudah. Di bawahnya ada teks penerimaan kelas daring tahun ajaran 2020-2021. Saya ketik penerimaan kelas daring tahun ajaran 2020-2021. Sini saya akan rubah jenis fontnya menjadi Futura kembali. Saya sejajarkan di sini. Oke, kemudian saya Ctrl K untuk memisahkan teksnya tadi. Setiap kalimat terpisah menggunakan fungsi Ctrl K. Oke, saya sejajarkan. Ini juga saya sejajarkan. Saya kecilkan saja. Saya kasih jarak spasi menggunakan fitur Shape Tool. Oke, sudah. Saya kasih warna biru. Oke, saya rapatkan. Kalau sudah, saya kecilkan dikit, enggak terlalu besar. Kemudian saya bikin garis lagi di sampingnya dengan warna outline biru dengan besaran outline 0,75 kembali. Oke, kalau sudah, saya coba bikin gambar ini. Sebenarnya ini tidak dikasih gambar, ini untuk gambar-gambar untuk seperti mahasiswa-mahasiswa lagi belajar, karena efek-efek dari browser itu membuat sebuah daya tarik untuk si pembaca. Ini bisa saya buat menggunakan fungsi polygon.
dengan segi 6. Ini saya atur tata letaknya. Klik kanan, saya copy sesuai dengan contoh. Tarik lagi, klik kanan, saya copy, saya kecilkan poligon. Yang ketiga ini saya ada embed bagian yang ini saya tarik, klik kanan, saya taruh di bawah. Oke, ini bisa saya atur kembali. Bagian 3 ini aja, 3 poligon ini saja, tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, saya kasih outline-nya warna biru dengan ketebalan outline 2,0, saya kasih warna putih. Oke, jadi ya. Kemudian saya bikin sebuah teks di bawah ini, visi lembaga. Oke, visi lembaga dengan teks atau fontnya adalah Futura. Saya kasih warna biru. Di sini untuk teks yang kecil-kecilnya, ini saya kecilkan. Untuk mengecilkan huruf di balok menjadi huruf kecil, saya tekan di keyboard Shift F3. Saya pilih title case, di mana title case fungsinya awalannya huruf besar atau huruf balok, uppercase semuanya huruf balok, lowercase semuanya huruf kecil, sentence awalan kalimat huruf besar, toggle case setiap awalan kata huruf kecil. Oke, saya kecilkan fontnya menjadi 18 saja. Di sini saya akan kopikan ini, teksnya banyak. Oke, sudah saya susun saja. Ini teksnya nanti sesuai dengan kebutuhan atau informasi tentang penerimaan mahasiswa baru itu sendiri. Saya kecilkan lagi efeknya sedikit. Oke, kalau sudah, kemudian saya bikin program lembaga. Saya bikin rata kanan dengan teks yang di atas, right R, yaitu fungsi pada elegan. Ini saya kecilkan kembali, saya shift F3 akan kembali, title case saya rubah besaran font jadi 18. Kemudian saya kopikan lagi teksnya. Ini anggap ini sebagai contoh aja teksnya ya. Teksnya itu berarti kalau kalian bikin browser, sesuaikan dengan teksnya itu sesuai kebutuhan browser kalian. Right, kita kanan kan. Di sini saya kecilkan dikit, saya perbesar aja dulu, saya copy ke bawah dulu. Kemudian ketiga-tiganya saya kasih. Kemudian di bawahnya saya bikin kontak person. Oke, saya right lagi menggunakan fungsi elegant. Kemudian yang kecil ini saya kecilkan lagi. Oke, sudah, untuk teks sudah selesai. Saya atur tata letaknya agak ke atas. Kemudian di bawah ini, bagian bawah ini ada lengkungan. Bisa bikin, saya kopikan aja dari objek ini, klik kanan. Kemudian saya kurva, artinya saya menggunakan fungsi kurva, Ctrl key, saya tarik ke atas. Oke, kemudian dua titik ini saya blok, saya lengkungkan. Oke. Kalau sudah, ini saya kopikan kembali. Oke, klik kanan, cara kopinya sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang di atas ini saya kasih warna biru, bawah ini saya kasih juga warna biru, yang ini. Oke, kalau sudah, saya kopikan lagi ke bawah, saya kasih warna biru juga. Nah, ini baru saya atur lagi lengkungannya. Saya naikkan ke atas sedikit. Oke, jadi kemudian outline tepi, klik, saya blok ketiga-tiganya, saya hilangkan outline tepinya yang hitam ini. Oke, jadi terus saya bikin jadwal pendaftaran, saya kopikan juga jadwal pendaftaran. Artinya dalam pembuatan flyer ataupun brosur itu sesuai dengan ide kalian dan tema dari flyer atau brosurnya sendiri. Dan yang mempengaruhi karya desain tadi, seperti yang sudah kita pelajari dalam konsep dasar desain grafis, itu adalah tata letak dari objek, teks, ataupun pewarnaan dari karya desain kalian.
Ini teksnya juga sebagai contoh. Kalau kalian mau bikin brosur, sesuaikan teks dengan kebutuhan desain kalian. Oke, ini saya atur saja. Klik kanan, saya taruh dia di bagian right, left ya. Oke, saya blok kembali. Kalau sudah, ini saya kopikan kembali. Ada 2 buah informasi, kemudian sebagai tanda informasi saya kasih seperti bullets. Saya buatnya dari bulat saja, saya kasih warna putih. Oke, kemudian bullet ini saya copy, lalu saya kecilkan sedikit lagi, sesuaikan saja. Oke, ini si jadwal pendaftaran. Oke, kalau sudah, saya bikin bagian kiri. Ini bisa saya perbesar sedikit lagi. Oke, ini si garis saya kecilkan, kasih warna biru, warna putih saja. Oke, ini saya copy juga yang ini teksnya. Ini betul-betul kalian yang mengatur tata letak teksnya, bagaimana agar terlihat lebih menarik ya. Saya atur sendiri. Anggap ini sebuah teks informasi ya, sesuaikan aja lebih menarik. Oke, baru bagian bawah ini untuk informasi lainnya, kasih warna putih. Persegi warna merah dengan tulisan jadwal pendaftaran, super kecil, besar. Ini garis saya geser sedikit, CE. Oke, baru saya bikin objek di bawahnya untuk informasi. Ini terserah kalian mau ngisinya dengan informasi apa ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Satu titik note tarik, satu titik note juga tarik, warna putih dengan outline warna merah. Saya kasih ketebalan outline-nya 0,75. Oke, jadi ini teksnya BPLK Prima Data. Saya ambil dari sini saja, BPLK. Oke, ini salah satu bentuk flyer atau contoh brosur dalam latihan ini. Artinya dalam pembuatan brosur itu bagaimana tata letak penyusunan objek itu sesuai dengan kreativitas kalian, dan gunakanlah fungsi ataupun fitur-fitur yang sudah ada di CorelDRAW X7 yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ini saya blok semuanya, saya grup agar tidak terpisah hasil dari desain flyer saya ini. Oke, itu salah satu contoh bagaimana cara pembuatan flyer di CorelDRAW X7. Pembuatan flyer itu sesuai dengan informasi karya desain kalian, itu kalian susunlah teks, objek, gambar, ataupun logo, ataupun objek-objek lainnya kalian susun sedemikian rupa agar hasil dari karya desain itu lebih menarik. Oke, itu salah satu contoh pembuatan flyer ataupun brosur ya. Di sini saya ada salah satu contoh lagi, yaitu sebuah spanduk. Bagaimana sih caranya kita membuat sebuah spanduk seperti ini? Aturan bagi kalian yang sudah mengikuti modul saya dari modul pertama sampai modul 9, dengan melihat objek atau hasil karya desain spanduk ini, kalian sudah paham bagaimana sih karya desain ini dibentuk ya, karena kalian sudah mempelajari setiap tool yang ada pada CorelDRAW X7 ini. Oke, saya akan coba demonstrasikan cara pembuatan spanduk ini
Yang pertama mungkin untuk gambar masjid ini ataupun icon masjid ini saya akan kopikan, karena icon masjid ini saya dapat dari internet, jadi tidak perlu lagi cari dari internet, saya kopikan saja, klik kanan. Kemudian sebelum membuat sebuah spanduk, yang kita buat dulu adalah backgroundnya dengan ukuran yang kita inginkan. Contoh saya ngambil persegi di sini, ya saya rubah ukurannya menjadi misalkan 60 kali 18. Oke, anggap seperti itu. Kalian mau bikin berapa meter pun panjangnya bisa, misalkan 6 meter, 18 meter, terserah. Di CorelDRAW X7 ini bisa kalian bikin sepanjang apapun atau sebesar apapun spanduk kalian. Oke, saya sudah bikin sebuah persegi untuk background dari si spanduk ini. Kemudian saya akan bikin bagian bawah yang berwarna hitam ini dulu. Cukup saya kopikan dari persegi ini, saya tarik ke bawah, klik kanan, maka objek baru akan muncul. Kemudian saya kasih warna hitam, kemudian saya hilangkan outline-nya, klik kanan. Oke, kalau sudah, saya atur tata letak dari si masjid. Oke, saya atur letaknya, kemudian besaran masjid pun saya besarkan sedikit. Oke, kalau sudah, kalau kita lihat warna si masjid dengan warna hitam pada persegi yang hitam ini itu berbeda ya. Kita akan samakan pewarnaan dari si masjid dengan persegi ini. Caranya gampang, kita akan mengambil sampel warna dari masjid dengan menggunakan fitur Color Eyedropper Tool. Kita klik, kemudian kursor akan berubah menjadi tanda seperti pensil ya. Saya klik pada warna si masjid, kemudian saya klik pada si persegi, karena di sini sudah berubah menjadi icon kaleng cat ya, dimana ini sudah warnanya sudah sama seperti warna masjid. Saya klik, maka warna antara si masjid dan si persegi sudah menjadi sama. Kemudian apa tugas saya lagi, itu saya akan coba bikin warna backgroundnya itu hijau dan kuning menggunakan fungsi interactive fill tool. Saya klik fungsi interactive fill tool, kemudian sudah berubah kursornya, saya tarik dari atas ke bawah. Oke, di sini warnanya hitam dan putih, saya ganti warna yang di atas warna hijau, warna di bawah menjadi warna kuning. Maka pewarnaannya sudah menjadi dua warna, yaitu campuran warna hijau dan kuning. Untuk merubah banyak besarannya warna hijau dan kuning, ini kita cukup tarik yang di tengahnya. Kita tarik ke atas, berarti warna kuningnya lebih banyak. Tarik ke bawah, itu warna hijaunya lebih banyak. Oke, kalau sudah rasanya cukup pewarnaannya, di sini gambar masjid tadi tertutup karena si background persegi itu terletak di atas masjid. Maka kita akan pindahkan background persegi ini ke belakang si masjid dengan menggunakan fungsi tata letak objek pada CorelDRAW, seperti yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Caranya gampang, tinggal menekan Shift Back Down pada keyboard, maka si persegi pindah ke belakang si masjid hingga masjid pun tampil ke depan. Oke, selanjutnya saya akan bikin gambar efek pencahayaan seperti di belakang ini ya. Gambar seperti matahari ini saya bikinnya menggunakan fungsi polygon, dimana polygon ini merupakan segi 5 dan seginya bisa kita tambah. Saya contoh di sini bikin 20, banyak seginya. Kemudian saya rubah bentuk objek si polygon ini menjadi seperti matahari dengan menggunakan shape tool. Saya tarik ya ke dalam, maka terbentuklah objek seperti matahari. Kemudian saya sesuaikan objeknya sesuai kebutuhan desain spanduk. Saya perbesar, kemudian saya tarik, saya lebarkan, tarik ke bawah sedikit, tarik ke atas. Oke, saya tarik ke bawah lagi. Kalau rasanya cukup, kalau kita lihat di polygon ini ya, itu setiap sisinya ini keluar dari area background ya. Saya akan hilangkan areanya ini menggunakan fitur intersect, dimana akan muncullah objek baru dari titik perpotongan antara si polygon dengan persegi. Caranya gampang, seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Klik polygon, shift, klik persegi, pilih intersect, maka akan muncul objek baru dari titik perpotongan antara polygon dan persegi. Ini saya tarik ya, ini objek baru yang muncul tadi. Ini saya hapus. Kemudian ini saya kasih warna putih dengan outline-nya tidak ada, kosong. Oke, kalau kita lihat warna putihnya terlalu terang atau terlalu pekat ya, saya akan transparasikan dengan efek transparasi. Saya pilih transparasinya uniform. Oke, di sini saya tambah efek transparasinya. Oke, kalau sudah dirasa cukup,
Selanjutnya kita akan bikin efek pencahayaan seperti cahaya kecil-kecil ini. Caranya juga gampang, saya bikin dari bulat ya. Saya bikin bulat berwarna putih, outline-nya saya hilangkan, saya pilih transparasi. Pilih yang pertama uniform, bukan uniform ya, tapi fontaine transparasi. Kemudian saya pilih yang gambar persegi. Oke, maka efek dari efek cahaya akan muncul. Oke, kalau terlihat dia seperti ini. Oke, kemudian ini kita kopikan saja. Kita atur tata letaknya. Terserah kalian mau letak cahayanya seperti apa. Terserah kalian. Saya mungkin sebanyak yang mungkin. Oke, saya anggap ini sudah. Kalau sudah, baru kita bikin teks selamat menunaikan ibadah puasa. Kita bikin teks selamat menunaikan ibadah puasa. Fontnya saya ganti dengan font Futura bold ya. Kalau kita lihat di sini warnanya putih dengan outline biru. Oke. Saya perbesar. Oke. Pada teks selamat menunaikan ibadah puasa itu ada outline berwarna biru. Untuk membuat outline berwarna biru ini caranya gampang. Di sini di bawah ini ada outline. Saya klik. Saya ambil outline pen. Oke, maka akan muncul outline pen di sini. Kemudian noun ini saya ganti ukuran besaran dari outline-nya, misalkan 10,0, warnanya biru. Kemudian cornernya saya klik yang di tengah, line capsnya saya klik di tengah, behind fill saya checklist, scale with object saya checklist. Kemudian saya oke kan. Maka terbentuklah outline si teks tadi. Kemudian selanjutnya tulisan marhaban ya Ramadan. Bikin marhaban ya Ramadan. Oke, marhaban ya Ramadan, jenis fontnya juga saya ganti menjadi Harlow Solid Italic. Saya perbesar. Oke. Marhaban ya Ramadan dengan besaran hurufnya ini saya tarik lagi. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan ini saya akan dikit lagi, terlalu besar. Tulisannya berwarna merah dengan outline putih. Saya ambil lagi di sini bawah ini ada outline pen. Outline pen 10 juga poin dengan warna putih. Corner, line cap, behind, scale with object. Oke, maka terbentuklah outline marhaban ya Ramadan. Baru saya bikin di bawahnya Ramadan 1441 Hijriah strip 2020 Masehi. Oke, fontnya juga saya ganti menjadi Futura tadi. Untuk pemilihan font itu kreativitas kalian sendiri, mana font yang cocok dalam karya desain kalian nanti. Oke, baru ada tulisan sucikan hati di bulan penuh berkah. Sucikan hati di bulan penuh berkah. Oke, fontnya juga saya ganti menggunakan freehand BJ. Saya rubah warnanya menjadi warna merah. Oke, kemudian di bagian ini ada lampu. Ini bisa kalian download di internet juga. Ini saya ambil aja, ini saya kopikan. Oke, untuk mempercantik dari karya desain kalian. Oke, kalau sudah, untuk bagian bawah ini boleh kalian bikin informasi sesuai kebutuhan kalian nanti. Di sini informasinya BPLK Prima Data. Ini nggak perlu saya bikin ya, ini tinggal bikin teks saja atau saya kopikan ke bawah juga bisa. Ini sebenarnya tempat untuk informasi sesuai kebutuhan kalian. Oke, itulah salah satu cara dalam pembuatan spanduk. Kalau sudah, kita blok, kita grup agar objeknya tidak terpisah. Oke, jadilah sebuah spanduk ya. Tadi sudah kita bikin awalnya, itu adalah sebuah brosur dan sebuah spanduk. Ini contoh, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, artinya dari modul 1 sampai modul 9 yang kita pelajari, seharusnya kita sudah bisa membuat sebuah karya desain.
untuk memahirkan kalian dalam pembuatan sebuah karya desain atau menghasilkan karya desain. Untuk awal pembelajaran mungkin kalian boleh meniru karya-karya desain yang ada di internet ataupun karya-karya desain orang lain. Dan diingat, karya desain yang kalian tiru hanya untuk proses pembelajaran, bukan untuk menyatakan bahwa karya desain yang kalian tiru itu milik kalian, karena setiap karya desain itu memiliki hak ciptanya masing-masing. Jadi untuk membiasakan dalam pembuatan karya desain, untuk pembelajaran boleh kalian tiru karya desain dari orang lain. Caranya gampang, itu kalian lihat betul-betul hasil karyanya, amati bagaimana objek itu terbentuk, baru kalian tiru. Kalau sudah terbiasa dalam membuat karya desain, baru kalian bikinlah berkarya sendiri dengan ide-ide kalian. Jadi dalam sebuah desain grafis yang dituntut itu, setelah kalian memahami cara penggunaan toolbox, cara penggunaan teknik-teknik di CorelDRAW, yaitu kreativitas kalian dalam menciptakan sebuah karya desain. Itulah pembelajaran kita tentang CorelDRAW X7 dari modul pertama sampai modul 10 terakhir ini, dimana kita sudah bisa menciptakan atau membuat sebuah karya desain seperti brosur dan spanduk. Karena brosur dan spanduk ini disusun berdasarkan tool-tool yang sudah kita pelajari dan fitur-fitur yang sudah kita pelajari. Oke, untuk pembahasan CorelDRAW X7 sampai modul 10 ini sudah selesai. Artinya bagi kalian yang sudah mengikuti sampai modul 10 ini, saya harap kalian sudah bisa memahami tentang CorelDRAW X7 dan sudah bisa berkarya di CorelDRAW X7. Untuk pembahasan selanjutnya di modul 11 dan seterusnya, itu kita akan masuk ke dalam penggunaan aplikasi yang lainnya, ya. Di sini kita sudah menggunakan aplikasi desain grafis CorelDRAW X7. Di modul selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan aplikasi desain grafis, yaitu Adobe Photoshop. Bagi kalian yang ingin mengikuti kelas online di BPLK Primadata, baik itu pembelajaran desain grafis, teknik komputer jaringan, kelas kesehatan ataupun aplikasi perkantoran, caranya gampang. Kalian bisa mengikuti kelas online kami dengan cara mendaftar atau registrasi di http://registrasiprimadata.com, ya. Jadi kalian akan bisa mempelajari tentang desain grafis secara online. Jadi kalian bisa tetap di rumah sambil belajar. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Artinya untuk pembelajaran CorelDRAW X7 sudah selesai dari modul 1 sampai modul 9. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.